Oke guys, di video kali ini saya mau ngebahas tentang 4 penyebab bisnis dropship kita itu gagal. Jadi walaupun bisnis dropship itu minim sekali resiko ya, karena kita baru keluar uang saat ada orang yang beli. Tapi bukan berarti tidak bisa gagal ya guys. Karena menurut saya semua bisnis itu bisa ya untuk gagal itu. Ya walaupun untuk gagalnya itu kita ruginya nggak banyak-banyak lah ya kalau misalnya kita bisnis dropship. Dibandingkan dengan kita stok sendiri ya. Karena kalau misalnya kita stok sendiri, itu kan kita modalnya banyak ya untuk stok produknya itu. Dan kalau misalnya produk tersebut itu nggak laku, ya kita ruginya banyak. Kalau kita dropship ya, paling rugi kita di budget iklan, kalau nggak ya di budget promosi lainnya gitu ya. Jadi lebih kecil lah ruginya itu. Karena resikonya juga lebih kecil ya guys. Tapi bukan berarti tidak bisa gagal. Dan biasanya yang menyebabkan gagal itu ada 4 hal ini ya, dari pengalaman saya. Dan 4 hal itu apa aja? Langsung aja kita bahas satu persatu. Let's go. Hal pertama yang menyebabkan bisnis dropship kita itu gagal adalah dari segi produk. Karena produk ini adalah salah satu ya jantung dari kita bisnis dropship ya guys. Kalau misalnya produk ini itu jelek atau nggak laku dan lain sebagainya, ya bisnis dropship kita bakalan gagal. Nah, yang menyebabkan produk ini tuh membuat kita gagal itu biasanya pertama, produk tersebut itu udah tidak tren ya. Produk tersebut itu trennya lagi turun guys ya. Yang akhirnya di mana kalau misalnya kita jualan produk yang trennya itu lagi turun, walaupun kita udah optimasi mati-matian, terus juga kita udah iklanin dan lain sebagainya, biasanya tetap nggak laku ya, karena produk tersebut trennya udah turun. Saya contoh ya, untuk produk yang trennya lagi turun waktu itu kayak misalnya mainan ini spinner ya, waktu itu kan lagi booming tuh ya, trennya naik banget, terus tiba-tiba turun. Nah kalau misalnya sekarang kita jualan mainan spinner seperti itu, lumayan susah ya untuk dapetin penjualan, apalagi toko kita baru gitu, yang belum ada ulasan dan juga ratingnya guys. Contoh lagi ya untuk produk yang trennya turun sekarang itu kayak masker ya, sekarang kan pandemi ya, udah mau jadi endemi, dan pemerintah juga udah mengizinkan ya untuk buka masker di tempat-tempat tertentu gitu ya. Bisa dibilang udah inilah demand atau permintaan masker itu udah kecil guys ya, yang membuat akhirnya trennya turun. Dan kalau misalnya kita jualan seperti itu, masker susah ya untuk dapetin penjualan guys. Terus selain trennya turun ya, yang menyebabkan produk kita itu nggak laku dan rugi ya, dan bisnis kita gagal, dropship kita, itu bukan hanya dari trennya lagi turun guys produknya. Tapi bisa jadi walaupun produk tersebut itu trennya naik, tapi kalau misalnya produk tersebut itu kompetitornya udah banyak banget ya, terus karena kompetitor banyak biasanya kan akan perang harga tuh ya, yang dimana akan hancur-hancuran harganya, yang profitnya kecil banget lah bisa dibilang. Nah kalau misalnya kita jualan produk tersebut yang kompetitornya udah banyak, terus profitnya kecil, pertama bisa jadi kita nggak laku produk tersebut ya. Atau yang kedua walaupun laku, tapi kita rugi guys. Karena apa? Karena di marketplace itu biaya adminnya gede ya. Terus juga belum ada biaya marketing lainnya kayak iklan, terus kita membuat voucher, ya itu kan dipotong juga tuh ya dari net profit kita. Nah kalau misalnya net profit kita semakin kecil, sedangkan biaya adminnya semakin besar, ya kita rugi guys ya. Walaupun kita dapat penjualan banyak tapi rugi, ya kita bangkrut ya bisnis dropshipnya itu guys. Dan ini juga teman-teman warning ya, atau bisa bilang disclaimer lah untuk teman-teman ya. Bisa jadi saat ini penjualan teman-teman banyak, tapi coba dihitung deh apakah itu keuntungannya ada atau enggak gitu ya. Tambah lagi sekarang marketplace Shopee itu ada kenaikan kemarin ya dari program gratis ongkir dan juga cashback ekstranya. Jadi teman-teman coba hitung deh. Nanti takutnya kayak gitu ya, mengalami rugi dan nggak tahu-taunya bangkrut gitu atau gagal bisnis dropshipnya. Jadi seperti itu ya, pertama dari produk guys. Terus yang kedua itu adalah dari supplier ya, yang menyebabkan bisnis dropship kita gagal. Kenapa kok bisa gitu bang? Contohnya ya, kalau misalnya supplier kita itu tidak fast respon, terus juga pengirimannya lama ya, itu akan menyebabkan ke performa toko kita guys. Misalnya kita ada pesanan ya dari toko kita, terus kita order kan dia ke supplier, dan akhirnya barang tersebut tidak dikirim-kirim sama supplier karena suppliernya itu lama pengirimannya. Nah kalau misalnya nggak dikirim-kirim, nanti kan di toko kita akan terbatal otomatis tuh ya pesanannya. Yang kalau misalnya kita banyak seperti itu ya, toko kita banyak yang pesanannya itu terbatal otomatis, toko kita bakalan kena poin guys ya. Nah kalau misalnya semakin banyak poinnya di toko kita, pertama bisa jadi traffic kalian itu bakalan dibatasin, yang akhirnya menyebabkan penjualan kalian juga bakalan dikurangin gitu ya guys. Atau bisa jadi yang paling buruk ya, itu toko kalian diblokir. Kalau misalnya kalian kebanyakan kena poin ya dari pembatalan pesanan otomatis tadi guys, yang sumber masalahnya dari supplier gitu ya. Jadi itu guys ya, yang biasanya dari pengalaman toko-toko saya sebelumnya ya, kalau bisnis dropship itu suppliernya ya yang bermasalah, kayak pengirimannya lama atau nggak fast respon, yang akhirnya membuat toko kita performanya jadi jelek guys. Jadi carilah ya supplier yang bagus ya, untuk supaya kalian nggak sampai gagal dalam bisnis dropship. Terus yang ketiga yang menyebabkan bisnis dropship kita itu gagal adalah kita tidak pernah ngulik atau belajar atau ikut-ikut kelas gitu atau nonton YouTube seperti ini ya untuk belajar update-update fitur terbaru. Karena di marketplace guys ya, kalau misalnya kita jualan di marketplace, algoritma itu selalu update gitu ya. Nah kalau misalnya kemampuan kita itu nggak update ya, kita bakalan gagal ya.
kalah sama pemain-pemain baru atau pemain-pemain lama, dan akhirnya membuat toko kita turun dan penjualan kita semakin dikit dan akhirnya bangkrut atau gagal gitu ya. Jadi teman-teman bisa ya untuk terus belajar gitu ya, karena update fitur di Shopee, Lazada dan lain sebagainya itu terlalu update ya. Kayak kemarin itu ada fitur terbaru kayak Shopee Video yang dimana sekarang kita udah bisa membuat voucher ya, yang kemarin udah kita bahas ya di pojok kanan atas teman-teman kalau mau lihat ya. Terus juga ada fitur terbaru dari iklan ya. Nanti kita bahas dari fitur terbaru dari iklan kayak misalnya biaya rekomendasi, terus juga terlaris, pencarian terbanyak dan lain sebagainya itu sekarang ada ya di Shopee kalau misalnya kita cek ya. Terus di Lazada itu iklannya juga ada yang baru yaitu iklan produk terbaru ya, dimana kita bisa mengiklankan produk-produk yang baru di toko kita ya. Intinya fitur-fitur dan juga algoritma di setiap marketplace itu selalu update ya. Nah kalau misalnya kemampuan kita itu nggak update ya kita bakalan gagal atau kalah lah sama yang lainnya yang terus belajar gitu guys ya. Nah belajar ini bisa dari mana saja ya. Pertama kalian bisa belajar lewat ngulik sendiri ya, atau bisa coba klik-klik sendiri gitu guys ya, coba-coba sendiri ya, atau bahasa ininya ngulik ya. Jadi kita tes sendiri terus kita evaluasi gitu. Kayak misalnya iklan ya, dari iklan kita tes sendiri terus kita evaluasi dan akhirnya kita bisa menemukan formula yang tepat untuk toko kita. Atau teman-teman juga bisa ikutan kelas ya, atau mungkin belajar dari YouTube kayak gini kalau misalnya mau gratis, supaya bisa tahu update-updatean fitur terbaru dan teman-teman bisa terapkan di toko teman-teman ya. Intinya supaya kita nggak sampai gagal ya bisnis dropship kita harus terus belajar ya guys. Ini juga self reminder ya buat diri saya sendiri untuk terus belajar supaya tetap bisa survive ya atau bertahan dari banyaknya kompetitor ya. Karena sekarang di marketplace wah makin banyak ya guys seller-seller yang mulai jualan online ya. Jadi kalau misalnya kita nggak terus update kemampuan kita, takutnya kita bakalan kalah sama yang baru-baru itu ya. Jadi teman-teman terus belajarlah, dan saya juga ya, ini self reminder juga. Terus hal keempat yang menyebabkan bisnis dropship kita gagal adalah kita tidak konsisten ya. Konsisten ini paling penting guys ya, dan paling berat menurut saya ya. Konsisten ya kayak misalnya konsisten riset produk ya untuk bisa menemukan produk winning terbaru ya. Terus juga konsisten untuk menjaga performa toko kita ya, dari misalnya setiap ada pesanan kita langsung proses, kita langsung kirim biar nggak sampai telat gitu ya. Kalau misalnya produk kosong tuh di supplier kita langsung chat ke customer kalau misalnya kosong gitu ya, supaya nggak sampai gagal kirim atau mungkin sampai telat pengirimannya itu. Intinya kita konsisten seperti itu guys ya, dan ini emang agak berat ya konsisten itu. Saya sendiri juga biasanya susah ya untuk konsisten itu, tapi kita harus paksa guys ya untuk supaya konsisten, supaya kita bisa berhasil gitu. Karena kalau misalnya kita nggak konsisten, penyebab kegagalan biasanya dari tidak konsisten gitu ya, dan udah males gitu. Misalnya nih kita tidak konsisten ngejaga performa toko kita tidak ngeproses pesanannya lambat, terus juga performa chatnya kita jelek gitu ya, dan lain sebagainya lah. Kita tidak konsisten seperti itu yang menyebabkan performa toko kita jelek, dan akhirnya kita mendapatkan poin dan toko kita menjadi sepi dan kita bisa jadi bangkrut gitu ya. Jadi tuh ya konsisten dalam menjaga performa toko, konsisten dalam riset produk, konsisten dalam belajar dan lain sebagainya guys ya. Oke, seperti itulah ya 4 penyebab yang menyebabkan bisnis dropship kita itu gagal gitu ya. Saya coba untuk preview ulang ya. Yang pertama itu adalah produk ya. Jadi teman-teman pastikan ya benar-benar jualan produk yang bagus gitu ya, biar nggak sampai gagal bisnis dropshipnya. Terus yang kedua adalah supplier ya. Teman-teman juga harus perhatikan ya suppliernya biar pengirimannya nggak lama dan lain sebagainya. Terus yang ketiga teman-teman juga harus terus belajar ya, ngulik sendiri atau mungkin ikut kelas. Kalau misalnya teman-teman nggak mau bayar ya bisa tonton YouTube seperti ini gitu ya. Intinya terus belajar supaya terus update gitu ya, karena fitur-fitur di marketplace selalu update. Terus yang keempat adalah teman-teman harus konsisten ya, konsisten dalam belajar, konsisten dalam menjaga performa toko kita dan lain sebagainya guys. Mudah-mudahan video ini bisa kita ambil manfaatnya ya untuk bahan belajar kita ya guys. Saya juga ini bukan bermaksud untuk ngajarin kalian, tapi ini juga saya sambil belajar juga gitu ya. Kayak misalnya konsisten tadi untuk self reminder saya sendiri dan lain sebagainya. Oke, terima kasih guys. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah ya, dan toko kita bisa mendapatkan banyak penjualan. Terima kasih. See you. Bye.